Mohon perhatian, perlu kami sampaikan, demi tertib dan khidmatnya acara pada hari ini, bagi hadirin yang membawa handphone dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam.
يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات serta pimpinan DPRD tiba di tempat acara. يا نبي سلام عليك يا رسول Selanjutnya سلام menyerahkan santunan kepada anak yatim. يا حبيب سلام عليك صلوات عليك أشرق البدر علينا فدفد منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه سروري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك شمس أنت بدر هذا نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري. Hadirin dimohon berdiri. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Gubernur Jawa Timur, Ibu Haja Khofifah Indar Parawansa. Yang kami hormati Bupati Lamongan beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lamongan, Wakil Bupati Lamongan beserta Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lamongan, Ketua dan para pimpinan DPRD Kabupaten Lamongan,
Pelaksana Harian Bupati Lamongan, jajaran Forkopimda Kabupaten Lamongan atau yang mewakili. Yang kami hormati pula anggota DPRD Kabupaten Lamongan. Yang kami hormati Ketua KPU Kabupaten Lamongan, Ketua Bawaslu Kabupaten Lamongan, dan segenap hadirin undangan. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada hari ini, Sabtu, tanggal 6 Maret 2021, bertempat di gedung DPRD Kabupaten Lamongan, kita dapat hadir bersama dalam acara serah terima jabatan Bupati Lamongan dilanjutkan rapat paripurna DPRD Kabupaten Lamongan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, persiapan penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan penyerahan memori jabatan. Dipersilakan mengambil tempat Pelaksana Harian Bupati Lamongan. Dipersilakan mengambil tempat Bupati dan Wakil Bupati Lamongan. Dipersilakan mengambil tempat Ketua beserta pimpinan DPRD Kabupaten Lamongan. Berikutnya mohon berkenan Gubernur Jawa Timur untuk mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan diawali Pelaksana Harian Bupati Lamongan. Selanjutnya, penandatanganan berita acara oleh Bupati Lamongan. Berikutnya mohon berkenan Gubernur Jawa Timur untuk menandatangani berita acara serah terima jabatan. Penandatanganan selesai. Selanjutnya penyerahan memori jabatan dari Pelaksana Harian Bupati kepada Bupati Lamongan. Dipersilakan mengambil tempat Pelaksana Harian Bupati dan Bupati Lamongan. Penyerahan memori jabatan selesai, dilanjutkan foto bersama.
Foto bersama selesai, Gubernur Jawa Timur dipersilakan kembali ke tempat. Diikuti Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan DPRD dan pelaksana harian Bupati dipersilakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, telah kita ikuti bersama serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan. Selanjutnya, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan dalam rangka penyampaian sambutan Bupati Lamongan dimulai. Selanjutnya kami serahkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Lamongan selaku pimpinan rapat paripurna. Kepada yang terhormat Bapak Haji Abdul Ghafur dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Saudara Gubernur Jawa Timur Ibu Haja Khofifah Indar Parawansa, yang terhormat Saudara Bupati beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lamongan, yang terhormat Saudara Wakil Bupati beserta Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lamongan, yang terhormat Saudara Pelaksana Harian Bupati, yang kami hormati jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang kami hormati para Kepala OPD Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati Saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lamongan, yang kami hormati Saudara Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lamongan, yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Pak Sahat Simanjuntak, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Saudara staf ahli Bupati, Sekretaris Dewan, para asisten sekda, inspektur, kepala dinas, kepala badan, para camat, kepala bagian dan direktur. Yang kami hormati Saudara Ketua beserta anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan. Yang kami hormati Saudara Ketua beserta anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan. Yang kami hormati Saudara Ketua Partai Politik di Kabupaten Lamongan. Yang kami hormati Saudara Kepala Instansi Vertikal, hadirin undangan dan rekan-rekan wartawan yang berbahagia. Mengawali acara pada hari ini, marilah bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat menghadiri acara rapat paripurna pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tetap kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bacaan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin rapat dewan yang kami hormati, menindaklanjuti keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.35 garis datar 368 tahun 2021 tentang perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.35 garis datar 312 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada Provinsi Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur telah melantik Bupati dan Wakil Bupati Lamongan pada tanggal 26 Februari lalu. Berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat 7 Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2016 tentang tata cara pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Maka sebagai rangkaian acara pelaksanaan pelantikan bupati dan wakil bupati baru saja kita ikuti serah terima jabatan. Pada kesempatan ini pula, perkenankanlah kami pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lamongan, serta mewakili seluruh masyarakat Kabupaten Lamongan, menyampaikan selamat dan sukses kepada Saudara Dr. H. Yurotur Effendi MBE dan DRS Ki Haji Abdul Rauf MAG atas pelantikan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lamongan. Semoga beliau berdua dapat mengemban kepercayaan yang diberikan masyarakat Lamongan, mampu membangun sinergitas pemerintah daerah dan DPRD serta dapat mewujudkan Lamongan sebagai kabupaten yang unggul dan maju, sejahtera lahir batin, terdepan dalam pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sumber daya manusia di Jawa Timur. Bersama kita membangun Lamongan yang kita cintai. Mari kita beri aplaus untuk Bupati dan Wakil Bupati Lamongan. Mari kita beri aplaus untuk Ibu Gubernur Jawa Timur. Hadirin rapat dewan yang kami hormati, rapat paripurna ini diselenggarakan berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Lamongan tanggal 2 Maret 2021 sebagai tindak lanjut Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 26 Februari 2021 nomor 131 garis miring 4033 garis miring 011.2 garis miring 2021 yang mengagendakan acara serah terima jabat bupati dan rapat paripurna penyampaian pidato sambutan bupati. Sebagaimana laporan saudara sekretaris DPRD, anggota DPRD yang telah hadir dalam rapat paripurna pada hari ini sebanyak 47 anggota. Untuk itu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna penyampaian pidato sambutan Bupati Lamongan pada hari ini Sabtu, tanggal 6 Maret 2021, pukul 10 WIB kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin rapat dewan yang kami hormati,
memperhatikan surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 273/487/SJ tentang penegasan dan penjelasan terkait pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 disebutkan bahwa Bupati dan Wakil Bupati yang telah dilantik menyampaikan pidato sambutan sebagai Bupati pada sidang paripurna. Untuk itu, kepada yang terhormat Saudara Bupati Dr. H. Yuroto Effendi MPA, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Abang Sahat Tua Simanjuntak. Terima kasih. Saudara Ketua dan Wakil Ketua DPRD, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Saudara Ketua Fraksi dan Komisi, serta seluruh anggota DPRD, KPU dan seluruh jajarannya, serta Bawaslu dan seluruh komisionernya, para ketua-ketua partai politik, para sekretaris daerah, para kepala OPD, dan segenap hadirin undangan yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri serah terima jabatan kepala daerah hasil Pilkada Jawa Timur tahun 2020 dalam keadaan sehat dan sejahtera. Mengawali sambutan ini, saya sampaikan terima kasih atas berkenannya Ibu Gubernur untuk hadir langsung menyaksikan prosesi serah terima jabatan. Semoga Ibu selalu diliputi rahmat dan karunia kesehatan. Amin. Ibu Gubernur, hadirin dan undangan yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh stakeholder Lamongan, eksekutif, legislatif, Forkopimda, alim ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta masyarakat Lamongan atas kerjasama yang terjalin, atas dukungan dan dorongannya, sehingga berbagai pembangunan Lamongan ini selama ini dapat berjalan secara dinamis. Ibu Gubernur dan hadirin yang berbahagia, kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Lamongan sesuai dengan harapan kita bersama. Hal ini ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia atau IPM yang terus meningkat. Pada tahun 2020, IPM Lamongan sebesar 72,58, masuk dalam kategori tinggi dan peringkat 16 dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Di bidang perekonomian, kontribusi terbesar dari sektor pertanian, yang di dalamnya ada tanaman pangan, perikanan, dan peternakan. Pertanian Lamongan, khususnya komoditi padi, telah menjadi produsen terbesar di Jawa Timur sebesar 1.172.965 ton dan menjadi salah satu lumbung pangan nasional. Bahkan Lamongan masuk 5 besar produsen beras nasional. Di samping padi, Kabupaten Lamongan terus berinovasi untuk meningkatkan produksi jagung dengan sistem yang lebih modern, sehingga rata-rata produktivitasnya mampu ditingkatkan dari yang semula 5,7 ton per hektar menjadi 10 ton per hektar.
Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Lamongan terkontraksi sebesar 2,65%. Hal ini sangat dipengaruhi menurunnya sektor industri, perdagangan, pergudangan, dan penyediaan akomodasi dan makanan minuman dampak dari adanya COVID-19. Hadirin sekalian, di bidang manajemen pemerintahan, pemerintah Kabupaten Lamongan telah melakukan reformasi birokrasi secara optimal. Hal ini ditunjukkan dalam 4 tahun berturut-turut. Pemerintah Kabupaten Lamongan mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari BPK Republik Indonesia. Selain itu, sistem akuntabilitas pemerintahan atau SAKIP Kabupaten Lamongan selama 2 tahun terakhir mendapat predikat A atau sangat baik. Dalam upaya pencegahan korupsi, melalui koordinasi supervisi dan pencegahan oleh KPK Republik Indonesia dengan instrumen MCP atau Monitoring Center for Prevention, Kabupaten Lamongan mendapatkan predikat terbaik Jawa Timur dan 3 besar nasional. Sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, maka pada 10 Februari 2021, Mall Pelayanan Publik diresmikan oleh Bapak Menpan RB. Hadirin yang saya hormati, atas berbagai capaian yang sudah baik ini, saya bersama Pak Yai Abdul Rauf akan menjaga kesinambungannya demi terwujudnya kejayaan Lamongan yang berkeadilan. Kejayaan Lamongan adalah suatu kondisi terwujudnya Lamongan sebagai kabupaten yang unggul dan maju, sejahtera lahir dan batin, terdepan dalam pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan sumber daya manusia di Jawa Timur. Dalam mewujudkan visi tersebut, kami memiliki 5 misi pembangunan sebagai berikut. Yang pertama adalah mewujudkan kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi unggulan daerah. Yang kedua adalah mewujudkan SDM unggul, berdaya saing, dan berakhlak yang responsif terhadap perubahan zaman. Yang ketiga, membangun infrastruktur handal dan berkeadilan yang berwawasan lingkungan. Keempat, mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera, religius berbudaya, aktif dalam pembangunan, serta lingkungan yang aman dan tentram. Dan yang kelima adalah menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi. Untuk mempercepat perwujudan atas visi misi tersebut, kami memiliki 11 program prioritas, yakni perintis atau pendidikan yang berkualitas dan gratis, melalui beasiswa hingga ke S2, peningkatan kesejahteraan pendidik, pemerataan sarana dan prasarana, insentif bagi guru ngaji, dan menggelorakan Hafidz Quran Lamongan. Di bidang kesehatan akan ada kualitas poskestren, melakukan home care service, peningkatan sarana dan prasarana, baik posyandu, puskesmas, pelayanan KB, maupun rumah sakit daerah. Untuk menggairahkan kewirausahaan di kalangan milenial, melalui Young Entrepreneur Sukses akan dibuka 1.000 lapangan kerja baru, peningkatan kompetensi tenaga kerja,
dan penciptaan 10.000 wirausaha baru. Melalui Jamula atau Jalan Mulus Lamongan, kami akan memastikan Jalan Mulus melalui standarisasi kualitas, pembangunan taman tematik, sumber air baku untuk semua desa, pengembangan kawasan industri, dan percepatan Ring Road Utara, termasuk di dalamnya penuntasan masalah banjir. Di bidang pertanian dan perikanan, status Lamongan sebagai lumbung pangan Jawa Timur dan nasional akan tetap dijaga, baik melalui pertanian modern, jaminan asuransi, diversifikasi tanaman pangan berbasis produk unggulan, peningkatan bantuan, jaminan pasar, dan modernisasi pasar ikan. Bidang UMKM akan menjadi titik tolak kami untuk kebangkitan ekonomi pasca pandemi. Ada program Santripreneur, bantuan modal, pendampingan dan pemasaran, revitalisasi pasar desa, pembangunan sentra UKM, dan gerakan Ayo Beli Produk Lamongan. Di bidang pemuda dan olahraga, kami akan concern pada pembinaan atlet sejak dini, sehingga semua cabang olahraga bisa berprestasi. Memberi wadah bagi e-sport, pelibatan Karang Taruna dalam pembangunan kepemudaan, revitalisasi stadion, serta sport center Lamongan. Undangan sekalian yang berbahagia, gerakan membangun pariwisata ramah dan terintegrasi atau Ramasinta adalah tagline saya bersama Pak Yai Rauf di bidang pariwisata. Seluruh potensi unggulan akan diintegrasikan dengan pariwisata, seperti sektor olahraga menjadi sport tourism, pertanian menjadi agrowisata, perikanan menjadi mina wisata, dan sebagainya pada sektor-sektor unggulan daerah. Di bidang sosial kesejahteraan, harus ada jaminan kesejahteraan bagi masyarakat miskin, penyandang masalah kesejahteraan sosial, lanjut usia, maupun disabilitas, akan disiapkan beasiswa dari keluarga kurang mampu. Jaminan kesehatan, pemberian bantuan bagi 1.000 kepala keluarga perempuan, serta bedah rumah dan pemberian bantuan sembako. Untuk pelayanan publik harus terwujud 100% layanan berkualitas. Ini akan dicapai dengan menjamin kemudahan dan ketepatan waktu pelayanan serta digitalisasi pelayanan. Terakhir, desa harus berjaya. Karena itu, kami akan memberikan tambahan program 100 juta per dusun dan pembangunan desa berbasis potensi unggulan. Ibu Gubernur yang saya hormati, dapat kami laporkan untuk penanganan pandemi COVID-19, alhamdulillah Lamongan saat ini sudah menjadi zona kuning dengan kasus aktif tinggal 40 orang. Untuk progres vaksinasi, sampai saat ini jumlah masyarakat yang telah divaksin sebanyak 14.739 orang. Semangat mewujudkan kejayaan Lamongan ini kami gaungkan di awal 100 hari kerja yang berfokus pada pertama, peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan penanganan pasca banjir. Kedua, menjaga kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga adalah penanganan pandemi COVID-19 dan vaksinasi. Keempat, pemulihan ekonomi
melalui kebangkitan UMKM. Dan yang kelima adalah pelayanan publik yang berbasis digital. Ibu Gubernur, hadirin undangan yang saya hormati, keberhasilan program ini akan dapat terwujud jika mendapatkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, khususnya Ibu Gubernur Jawa Timur. Untuk menutup sambutan pada pagi hari ini, saya memiliki pantun untuk Ibu Gubernur. Tugas kepala daerah tidaklah ringan. Dalam pekerjaan kadang ada cobaan. Ayo kita bergandeng tangan untuk mewujudkan kejayaan Lamongan. Boleh satu lagi, Bu? Menganyam pandan membuat tikar. Sepanjang jalan bergandeng tangan. Jawa Timur semakin cetar dengan kejayaan Lamongan yang semakin megilan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, kesehatan, dan rezeki kepada kita semuanya, serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, mohon Ibu Gubernur untuk memberikan petunjuk dan arahan kepada kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Hadirin rapat dewan yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti bersama sambutan sekaligus paparan dari Ibu Gubernur Jawa Timur kepada yang terhormat Ibu DRA Hajah Khofifah Indar Parawansa. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa astaghfirullah wa la haula wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua P. Simanjuntak, Bapak Ibu semua yang saya hormati, believe me bahwa beliau hadir ini sudah titik yang ke-14 dari 14 kali sertijab. Luar biasa. Ada pertanyaan yang saya sungkan menyampaikan kepada beliau, bawa tukang pijet apa enggak? Oh, luar biasa loh, karena kita beruntun dari Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, sampailah pada hari ketiga itu berangkatnya malam dari Banyuwangi, paginya di Kabupaten Blitar. Itu antara 9 sampai 10 jam. Saya sih melihat beliau berhenti di warung kopi mana gitu, tapi saya sudah pura-pura enggak tahu saja. Terima kasih Pak Sahat, Pak Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, juga yang saya hormati Bapak Bupati Lamongan, Bapak Dr. Haji Yuhronur Effendi MBA, beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, yang saya hormati Pak Wakil Bupati Lamongan, Al-Mukarram Kiai Abdul Rauf MAG. Seringkali di lingkungan saya MAG itu katanya Master Alam Gaib. Jadi panjenengan luar biasa, punya alat telepati, bisa tembus-tembus.
Juga tentu yang kita hormati bersama adalah Bapak Ketua DPRD Kabupaten Lamongan, seluruh jajaran pimpinan DPRD Kabupaten Lamongan, seluruh pimpinan fraksi, pimpinan komisi, dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Lamongan, seluruh pimpinan-pimpinan partai, semua yang saya hormati dan saya banggakan. Dan tentu yang kita hormati bersama adalah jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lamongan, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak Kepala Pengadilan Negeri, semua yang saya hormati, mungkin Kepala PA, Kakan Kemenak, semua instansi vertikal yang saya hormati, Pak PLH, Bupati, yang juga PJ Sekda Kabupaten Lamongan, seluruh teman-teman saya dari OPD Pemprov Jawa Timur, ada asisten, ada kepala dinas, ada kepala biro di sini, dan tentu seluruh jajaran OPD Pemkab Lamongan, seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda di Kabupaten Lamongan, teman-teman wartawan, akademisi, dan sektor usaha yang hadir baik langsung maupun secara virtual, para camat, lurah, kepala desa semua, baik yang perwakilan hadir di sini maupun yang hadir secara virtual, Bapak Ibu semua yang saya hormati, alhamdulillah dari 17 yang dilantik pada tanggal 26 Februari yang lalu, kami melakukan roadshow maraton Sertijab karena memang sudah sebentar lagi akan dilakukan musrenbang, sehingga penyampaian visi misi Bupati meskipun sudah sangat hafal DPRD Kabupaten Lamongan karena beliau sebelumnya adalah Sekda Kabupaten Lamongan, tentu motor penggerak dan pionir dari sangat banyak perencanaan pembangunan di Kabupaten Lamongan ada di dalam pikiran Pak Bupati. Tapi karena regulasinya harus menyampaikan visi misi dan kemudian breakdowningnya adalah pada musrenbang, maka hal-hal yang tadi disampaikan beliau, saya ingin mencoba mengcompile dengan beberapa catatan pada slide yang nanti akan saya sampaikan. Bapak Ibu semua yang saya hormati, kita menyampaikan terima kasih kepada Pak Fadli yang sudah 10 tahun mengawal Kabupaten Lamongan dan Ibu Kartika yang kemarin menjadi wakil beliau. Mudah-mudahan seluruh proses yang sudah dirintis yang baik bisa dijaga. Kalau ada yang lebih baik, maka ambil yang lebih baik. Kalau Pak Wakil Bupati menyebut al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ambil yang lama yang baik, ambil yang baru jika itu lebih baik. Tidak boleh dimaknai yang lain-lain oleh para bapak-bapak. Bisa bahaya itu. Saya pesan pertama justru kepada Pak Sahat. Izin Pak, maaf salah. Bapak Ibu semua yang saya hormati, tentu kami menyampaikan terima kasih. Hari ini hari Sabtu, DPRD Kabupaten Lamongan berkenan menyelenggarakan paripurna, dan tentu al-ajru ala qadri masyaqqah, pahala itu tergantung pada ikhtiar kita. Makin banyak ikhtiar kita, insya Allah makin besar pahalanya. Amin. Terima kasih, selamat bertugas Pak Bupati, Pak Wakil Bupati. Mudah-mudahan seluruh perjalanan Bapak berdua memimpin Kabupaten Lamongan semua akan berseiring dengan pintu-pintu kemudahan yang akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu-pintu kesuksesan akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala berseiring dengan ridho dan barokah Allah. Amin. Karena proses pelantikan kemarin sangat terbatas, Pak Ketua DPRD mestinya wajib rawuh, para Forkopimda juga wajib rawuh. Ini ada cuplikan kecil pada saat proses pelantikan kemarin. Boleh suaranya? Hormat! Saya, Gubernur Jawa Timur, atas nama Presiden Republik Indonesia,
dengan resmi melantik Saudara Dr. H. Yuhranur Effendi MBA dan Saudara Dr. Andes Kiai Haji Abdul Rauf MAG sebagai Bupati Lamongan dan Wakil Bupati Lamongan. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Atas nama Presiden Republik Indonesia, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuhranur Effendi beserta Pak Yai Abdul Rauf menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lamongan, kepada orang tua, kepada Ibu Gubernur yang telah memberikan kesempatan kepada kami pada hari ini dilakukan pelantikan. Semoga dengan pelantikan pada hari ini atas segala perjuangan kami mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita nanti akan bersama-sama mewujudkan kejayaan Kabupaten Lamongan. Terima kasih. Itu sebagian kecil dari proses yang kemarin kita lakukan tanggal 26 Februari yang lalu. Saya ingin masuk pada keselarasan visi misi. Ya. Ini sangat banyak yang sudah di breakdown, bahkan sangat detail oleh Pak Bupati tadi. Pertama adalah pembangunan SDM. Ini arahan Pak Presiden November tahun 2019. Waktu itu seluruh bupati, seluruh dandim, seluruh kapolres, tentu adalah gubernur, pangdam, kapolda, kajari, kajati diundang di Sentul, dan beliau menyampaikan arahan pertama bahwa SDM kita harus kerja keras dan dinamis, terampil dan menguasai ilmu pengetahuan didukung dengan kerjasama industri dan talenta global. Saya ingin mengunderline dan talenta global serta teknologi. Banyak hal yang sudah direncanakan oleh Pak Bupati kaitan dengan digitalisasi sistem ekonomi, digitalisasi sistem pelayanan publik, dan seterusnya, termasuk adalah bagaimana langkah-langkah proaktif untuk memberikan public services termasuk di bidang kesehatan. Berikutnya pembangunan infrastruktur, beliau juga sangat clear menyampaikan bahwa jalan mulus Lamongan ini akan menjadi prioritas beliau dan lain sebagainya. Nanti saya ingin mengajak kita semua membedah Perpres 80 2019 yang sangat banyak beririsan dengan proses pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lamongan. Kemudian penyederhanaan regulasi dan penyederhanaan birokrasi. Mall pelayanan publik, Pak Bupati, tolong dikawal, dimonitor apa yang bisa dilakukan proses percepatan pada public services. Saya rasa itu harus dilakukan, termasuk mohon dicek PTSP-nya. Karena nanti di akhir presentasi ini ada banyak program dan proyek dari Perpres 80, investasi yang akan masuk ke Lamongan akan sangat banyak ditentukan kecepatan di dalam merespon masuknya calon-calon investor. Kemudian transformasi ekonomi, digitalisasi sistem yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati akan membuka 1.000 lapangan kerja baru, akan membuka 10.000 bidang usaha baru, ini luar biasa. Nah, percepatannya Pak Bupati, jadi hari ini kita berada pada suasana yang sangat memungkinkan bisa melakukan berbagai percepatan pembangunan, penguatan terutama untuk UMKM. Ini Jack Ma. More than 85% of the business will be e-commerce. 99% of the trade affairs will be online. Today we see made in China, made in America, made in Switzerland, or made in Geneva. 2030 we see made in internet. So today all the business, I love to be big business. I'm sure in 2030 you want to be small business because you have to be flexible. And 80% of the business at that time are small business, and 80% of small business at that time have to be globalized. If you're not globalized, you're dead. It's easy to launch a war, but it's difficult to stop the war. This thing, if it goes, it's going to hurt everybody. So trade is the way to stop wars. Trade is the way to build up trust.
Trade is not a weapon to fight against each other. People like us, business people, should always try to build up the trust between different countries, cultures. And business community should stand out and say, we don't need a war, we need business. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Bapak Ibu semua yang saya hormati, Jack Ma ini memberikan referensi bagi kita semua. Kata Jack Ma bahwa tahun 2030, 99% UMKM kita will be online. Maka digitalisasi sistem adalah sebuah kebutuhan. Jack Ma bilang bahwa bukan sekedar online system, tapi tahun 2030, 85% UKM kita will be e-commerce. Oleh karena itu, Pak Bupati, berapa aplikasi, berapa platform yang akan disiapkan oleh Pemkab Lamongan untuk membuka 10.000 bidang usaha baru, 1.000 lapangan kerja baru, sudah harus nyekrup dengan tren global. Jack Ma bilang bahwa pada tahun 2030 sesungguhnya bisnis dunia 80% itu dikuasai oleh UKM. Kekuatan Lamongan adalah kami ini melakukan misi dagang. Misi dagang kami di Palu yang banyak ternyata adalah warga Lamongan. Misi dagang kami di Sorong yang banyak adalah warga Lamongan. Misi dagang apalagi di Medan, kemudian di Riau yang banyak adalah Lamongan. Betapa jejaring para pelaku UKM Lamongan se-Indonesia ini luar biasa. Oleh karena itu kekuatan ini Pak Bupati, ini adalah kekuatan yang luar biasa, menjadikan Lamongan berkemajuan dalam waktu yang mungkin bisa dilakukan sangat banyak percepatan. Kalau di satu titik selalu yang saya lihat adalah mereka yang berkesenian reog, tapi tidak berarti orang Ponorogo. Jadi kalau di Jambi itu di kotanya saja itu mungkin 24 grup reog, lebih separuh ternyata Lamongan. Jadi ekspansinya orang Lamongan tidak hanya jualan soto Lamongan, tidak hanya jualan macam-macam itu, tetapi juga kesenian Jawa Timur itu begitu mudah diadap oleh warga Lamongan. Kekuatan-kekuatan ini kalau misalnya Jack Ma bilang 99% small business will be online on 2030. Kemudian 85% will be e-commerce. Jadi ini artinya nyambung dengan lapangan pekerjaan dan bidang usaha yang akan disiapkan Pak Bupati ke depan, langsung dikerucutkan mereka sudah masuk dalam digitalisasi sistem dan mereka masuk dalam platform e-commerce. Pak Bupati yang saya hormati, saya punya kain songket yang 70% dari yang saya punya, rupanya saya menemukan itu produk Lamongan. Tapi saya membelinya pada saat itu, kalau tidak NTB, Bali. Kalau tidak NTB, Bali. Ketika saya ke Parengan, saya bilang saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini. Saya menyebut bahwa ini saya punya. Tetapi tidak satupun yang saya beli di Jawa Timur. Rupanya mereka juga belum bikin brand waktu itu Pak Bupati. Jadi ini kekuatan songket Jawa Timur antara lain Kota Kediri dan Lamongan. Mungkin brandnya minta tolong diseriusi ini. Sehingga orang yang beli di Bali, kalau ada warga Lamongan kok ke Bali, ke toko-toko, saya tidak sebut nama tokonya, kalau beli kain maka orang menduga bahwa itu adalah made in Bali. Ternyata panjenengan kalau ke Parengan, saya rasa yang saya punya itu 70%-an itu produk Lamongan. Saya pun datang, saya sampaikan, kenapa kok tidak diparingi brand? Mboten sekece Bu, mangke marketnya dan seterusnya. Artinya ini hanya soal percaya diri. Saya sudah minta kepada teman-teman di Pemprov Jawa Timur, Pak Bupati, mbok ya kalau Jumat itu tidak sekedar kita menggunakan batik garis miring songket, supaya ada multiplier efek dari produksi
pengrajin-pengrajin songket kita. Ada peluang-peluang yang luar biasa Pak Bupati, dan tadi sambil jalan masuk saya sampaikan kepada Pak Bupati, kita ini kan sebetulnya sudah melakukan business meeting secara virtual berpuluh-puluh kali. Dengan Hong Kong kita lakukan memang cukup intensif. Pagi tadi per jam 6 sudah mulai ekspor pertama macam-macam UKM dari hasil virtual business meeting dengan menggunakan kargo Garuda 70% sudah terisi. Ini insya Allah tiap minggu, nantinya rencana tiap Kamis akan dikirim ke Hong Kong. Kemudian ke Kalimantan itu seminggu akan 3 kali, ke Banjarmasin, ke Balikpapan, kemudian ke Pontianak. Ini adalah hal baru yang kita inisiasi dan Garuda menyiapkan kargonya. Apa yang ingin saya sampaikan, kalau kita menggerakkan UMKM terus tidak dijelaskan marketnya, lalu modalnya mereka bergulir dari mana saat-saat pandemi seperti sekarang. Bapak Ibu semua yang saya hormati, ini visi misi provinsi, ini visi misi Kabupaten Lamongan, terwujudnya kejayaan Lamongan yang berkeadilan. Tadi detail sekali, luar biasa. Pak Bupati sudah membreakdown. Ini Nawabakti Satya Pemprov, ini hubungan antar dokumen, karena Pak Bupati ini dulu sekda, sudah saya lewati. Isu utamanya, tetap Pak Bupati percepatan pemulihan dampak COVID-19 untuk menekan kemiskinan pedesaan. Nanti kita akan lihat bagaimana sesungguhnya dampak COVID-19 itu kemudian berimplikasi pada penambahan kemiskinan tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten kota. Berikutnya adalah ini yang paling ditunggu oleh Pak Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, bahwa Lamongan sampai saya bikin agak gede tulisannya, masuk zona kuning. Zona kuningnya Lamongan, tapi tulisannya izin merah. Artinya ya kita memang harus berseiring. Indonesia ini dibangun oleh warna-warni. Bayangkan kalau bunga ini putih semua atau hijau semua, rasanya taman safari kita itu menjadi sangat monoton. Tetapi ketika warna-warni seperti ini, rasanya indah sekali taman safari politik kita. Itu yang harus kita bangun. Bapak Ibu semua yang saya hormati, terima kasih atas seluruh kerja keras semua pihak, masyarakat Lamongan, para kepala desa, lurah, dan tentu Babinsa, Babin Kamtipmas. Komandannya pasti adalah Pak Dandim, Pak Kapolres yang luar biasa bekerjanya, Pak Bupati dan segenap tim. Dengan kerja keras yang luar biasa, akhirnya Lamongan masuk zona kuning. Tapi zonasi ini mingguan, dinamik. Oleh karena itu mohon yang sudah landai ini bisa dijaga, diturunkan, dan akhirnya bisa menjadi zona hijau. Bapak Ibu semua yang saya hormati, ini keselarasan RKP, RKPD, tolong nanti pada saat musrenbang semua bisa dilihat kembali keberseiringan, keselarasan antara fokus pembangunan di RKP 2021 dan RKPD 2021. Tambah satu lagi berarti RKPD Kabupaten Lamongan. Berikutnya adalah keselarasan dari 7 agenda pembangunan nasional. Keselarasan ini mohon ditambah lagi untuk Kabupaten Lamongan. Berikutnya adalah kinerja pembangunan kita lihat antara Pemprov dan Kabupaten Lamongan. Ini pesan Pak Presiden Jokowi untuk kita semua. Saya selalu menekankan bahwa dalam situasi krisis kita harus mampu merubah frekuensi kita dari frekuensi yang normal ke frekuensi yang extraordinary. Cara kerja yang berubah dari cara kerja yang rutinitas menjadi cara kerja yang inovatif dan selalu mencari smart shortcut. Bapak Ibu semua yang saya hormati, Pak Presiden memberikan arahan cara kerja kita dari yang normal bukan menjadi abnormal. Dari yang normal menjadi extraordinary.
kerja-kerja besar, pikiran-pikiran out of the box biasanya terlahir ketika ada masalah besar. Dari gelombang yang tinggi, cara kita mencari format supaya bisa selamat, supaya bisa survive, maka pikiran-pikiran out of the box akan terlahir di sana. Pak Presiden juga berpesan kepada kita supaya kita kerja inovatif dan smart shortcut. Berkali-kali beliau pesan para kepala daerah, smart berarti harus cerdas, kedua shortcut berarti harus cepat, dan ketiga beliau pesan harus detail. Ini PR untuk kita semua, tentu adalah termasuk untuk saya sendiri. Berikutnya adalah ini kontribusi kita semua atas kerja keras seluruh kabupaten kota. Jawa Timur ini memberikan kontribusi 14,57% atas perekonomian di Indonesia, dan kita mengalami kontraksi 2,39%. Kalau dibanding Jawa Tengah, Jawa Barat, kontraksi Jawa Timur masih relatif lebih kecil dibanding dua provinsi ini. Ini adalah posisi Lamongan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati bahwa Lamongan mengalami kontraksi 2,65. Kontraksi ini mari kita lihat, pertama pertanian. Terima kasih bahwa Lamongan ini adalah lumbung padi terbesar di Jawa Timur dan ketiga secara nasional. Kemudian kehutanan dan perikanan, terima kasih. Nanti saya akan minta tolong Kepala Dinas Kanla hadir enggak ya di sini. Modernisasi pasar ikan, ini harus menjadi prioritas bersama, menjadi program prioritas kabupaten, tapi insya Allah Pak Bupati, Pemprov akan support untuk modernisasi di pasar ikan di kota Lamongan ini, karena sebetulnya bisa menggerakkan sangat banyak sektor UMKM, tidak sekedar di Kabupaten Lamongan, tapi daerah-daerah lain di sekitaran Lamongan. Pertanian, kehutanan, dan perikanan, tidak sekedar padi, tapi jagung juga sangat kuat potensi Lamongan, tetapi karena pandemi COVID kemarin ternyata masih kontraksi 0,16%. Berikutnya adalah perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Ini kontribusinya 18,18%, terkontraksinya agak dalam 9,15%. Oleh karena itu kalau kita mau mengintervensi, kalau pertanian terkontraksi meskipun ini besar skalanya, produktivitasnya, ditambah kehutanan dan perikanan ternyata 34,6%, kontribusi yang sangat besar ini kemarin masih terkontraksi 0,16%. Perdagangan besar dan eceran terkontraksi 9,15%. Konstruksi ini sebetulnya 11,05% kontribusinya dan kemarin terkontraksi 7,19%. Ini hal-hal yang akan menjadi bagian bagaimana kita bersama-sama untuk mendongkrak ekonomi bangkit di Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lamongan. Di Lamongan sendiri sebetulnya punya kontribusi cukup signifikan 1,70% terhadap perekonomian Provinsi Jawa Timur. Saya ingin mengajak kepada kita semua melihat bahwa pertumbuhan ekonomi yang sudah dilakukan dengan berbagai ikhtiar itu tetap harus kita dorong bersama-sama. Lamongan hari ini pertumbuhan ekonominya 5,44, sementara Pemprov 5,52. Hal yang seperti ini kita cari sisi bagaimana sinergitas yang lebih maksimal, Pak Bupati. Apakah di sektor peternakan luar biasa di Lamongan, kemudian sektor perikanan, sektor pertanian, dan seterusnya. Berikutnya adalah indeks Gini. Indeks Gini di Lamongan sesungguhnya lebih kecil daripada indeks ini di tingkat provinsi. Provinsi lebih kecil dari di tingkat nasional. Artinya bahwa ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi di Kabupaten Lamongan ini sudah relatif kecil dibanding provinsi, apalagi dibanding nasional. Berikutnya adalah ini indeks Gini kabupaten kota. TPT, tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Lamongan ini sudah lebih kecil dari Jawa Timur.
Tapi kita mendengar luar biasa Pak Bupati akan menyiapkan 1.000 lapangan kerja baru, 10.000 bidang usaha baru. Insya Allah ini akan bisa mempersempit kembali ruang dari pengangguran masyarakat di Lamongan. Berikutnya adalah IPM. Terima kasih, IPM Lamongan ini sudah lebih tinggi dari IPM Jawa Timur. Tapi tadi dari program Pak Bupati yang akan menyiapkan berbagai beasiswa dan seterusnya, saya rasa IPM Lamongan akan bisa didorong, didongkrak, terus lebih meningkat kembali. Berikutnya adalah peta kemiskinan. Ini yang kami ingin kita mengintervensi secara serius dan detail. Bahwa kemiskinan di Lamongan, izin Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, masih di atas rata-rata Jawa Timur. Ini yang kita harus lihat, antara lain ini. Bahwa tahun 2020 kemarin yang tadi saya sampaikan secara nasional ada kenaikan kemiskinan, secara provinsi ada kenaikan kemiskinan, secara kabupaten kota juga ada kenaikan kemiskinan. Ada kenaikan 13,85 yang sekarang, kemarin 13,21. Mohon kita lebih detail melakukan intervensinya, mohon dicek kembali Pak Bupati, PKH sudah sampai semua, kemudian BLT, dana desa, mungkin ada bansos-bansos, karena per 1 Maret kemarin Susenas BPS sudah turun Pak Bupati. Susenas BPS ini akan melihat daya beli masyarakat dan itu nanti bulan September biasanya akan keluar hasil Susenasnya dan itu akan terbaca antara lain adalah tingkat kemiskinan di masing-masing kabupaten kota seluruh Indonesia. Oleh karena itu, kalau misalnya kita lihat permasalahannya adalah ini di mana-mana sama Pak Bupati, data penduduk miskin masih terjadi inclusion dan exclusion error. Jadi inclusion itu adalah orang ini cukup tapi masuk dalam data penduduk miskin. Exclusion error, orang ini tidak masuk dalam data yang diintervensi padahal dia miskin. Kemiskinan itu dinamik. Saya seringkali tidak menyalahkan data, tapi data itu dinamik, data itu bergerak. Orang ini tadinya masuk data kemiskinan, tiba-tiba dia dapat warisan. Kayalah dia. Atau dia tadinya tidak masuk dalam data, tapi kemudian ada tulang punggung ekonomi keluarga, ada sesuatu. Akhirnya stroke atau lebih dari itu meninggal misalnya. Tulang punggung ekonomi keluarga ada masalah. Jadilah yang tadinya berkecukupan tiba-tiba dia jatuh. Pada posisi seperti ini permasalahannya di data, kemudian potensi daerah, ini di sektor pertanian yang tadi saya sampaikan Pak Bupati lebih detail lagi, padi, jagung, kedelai, sektor perikanan, sektor peternakan, perkebunan, dan pariwisata. Saya ingin meng-underline sektor pariwisata. Bapak Ibu semua yang saya hormati, Presiden berapa kali mengajak kita supaya bangga buatan Indonesia. Pak Bupati lebih lagi, belanjalah produk Lamongan. Coba bayangkan, ini kalau belanja produk Lamongan, Pak Bupati punya e-commerce yang terjaring, tersambung dengan warga Lamongan yang se-Indonesia ini saya menemukan. Itu artinya bahwa produk Lamongan ini sebetulnya akses marketnya luar biasa. Bagaimana ini kemudian digarap bersama untuk bisa memaksimalkan market yang bisa diakses oleh produk-produk UMKM di Lamongan. Tadi yang Pak Bupati sampaikan bagaimana menyiapkan agrowisata, bagaimana menyiapkan mina wisata dan seterusnya. Maka yang jadi arahan Pak Presiden adalah BWI. BWI ini bangga wisata Indonesia. Setelah bangga buatan Indonesia, maka bangga wisata Indonesia. Dari bangga wisata Indonesia, saya rasa sangat banyak potensi wisata di Lamongan. Katakan Pak Bupati, kalau sebentar lagi menjelang 1 Ramadan, seluruh Indonesia, dan itu akan diikuti Brunei dan Malaysia, akan menunggu Tanjung Kodok. Ketika saat-saat mereka menunggu Tanjung Kodok, apa yang bisa kita jual dari Tanjung Kodok? Bisakah mungkin disiapkan teleskop agak banyak Pak Bupati, sehingga dijual anak-anak mungkin dari Lamongan, Tuban, Bojonegoro
itu akan memiliki gravitasi ke sini karena dia melihat dengan teleskop. Kalau misalnya, maaf, agak sedikit out of context. Ini kan ru'yatul hilal. Hilal bulannya diru'yat, dilihat. Ada ru'yatul hilal biasanya kalau NU diru'yat. Kalau Muhammadiyah biasanya hisab, jadi wujudul hilal. Wujudul hilal, adanya hilal bisa dihisab, tapi NU diru'yat. Bulannya diru'yat, kalau Muhammadiyah bulannya bisa dihitung. Saya seringkali menyampaikan begini, Menteri Agama ini mestinya perempuan. Karena yang tahu kapan datang bulan itu perempuan. Jadi betul kan? Jadi saya bilang, kok ini cerita ru'yatul hilal, ini cerita wujudul hilal. Muhammadiyah wujudul hilal, NU ru'yatul hilal. Sama-sama mau lihat bulan, padahal yang ngerti datang bulan itu perempuan. Tapi Menteri Agama tidak pernah perempuan. Nah, ini maksud saya Pak Bupati, ada sesuatu yang bisa kita jual agak panjang. Teleskop misalnya, maka siapa saja yang ingin melihat bulan, mereka bisa melihat dengan teleskop atau apa saja. Yang nanti Pak Bupati pasti memiliki sangat banyak inovasi, karena cerita ru'yatul hilal, tidak pernah orang tidak cerita Tanjung Kodok. Tidak pernah orang tidak cerita Tanjung Kodok. Tapi apa yang kemudian kita jual, kita package lah. Dari Tanjung Kodok sebagai tempat ru'yatul hilal, bukan hanya Indonesia, tapi negara-negara ASEAN akan, biasanya Brunei juga datang di situ. Bagaimana ini bisa menjadi sesuatu yang lebih marketable. Ini adalah partisipasi masyarakat, Bapak Ibu semua yang saya hormati. Saat pandemi COVID kemarin, partisipasi masyarakat Lamongan ternyata mengalami peningkatan cukup signifikan, 77,26%. Tahun 2015 tanpa COVID itu 60,47%. Artinya masyarakat Lamongan memiliki harapan yang besar pada Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, bagaimana proses percepatan pembangunan di sangat banyak sektor bisa diwujudkan. Ini pesan Pak Presiden. Pak Presiden melihat bahwa SDM yang berkualitas dan berdaya saing oleh Pak Presiden ternyata dilihat dari upaya penurunan AKI, AKB, dan stunting. Mungkin Bapak Ibu sekalian barangkali baru yang menjadi perspektif Presiden untuk melihat kualitas SDM dan daya saing. Pak Presiden pesan AKI, angka kematian ibu, AKB, angka kematian bayi, dan stunting inilah yang harus diturunkan. Mari kita lihat angka stunting. Ini PR kita, izin Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, mohon nanti diintervensi lebih detail dengan Ketua PKK Kecamatan, Ketua PKK Desa, Kelurahan, dan tentu posyandu kita. Coba didata ulang yang stunting, karena di Lamongan ini banyak ikan, mestinya stuntingnya bisa lebih signifikan untuk diturunkan. Kemudian kedua, ini angka kematian ibu. Angka kematian ibu di Lamongan sesungguhnya di tengah-tengah, bahkan justru agak kecil. Tapi Ibu Ketua Tim Penggerak PKK mohon terus bisa diturunkan angka kematian ibu di Kabupaten Lamongan. Berikutnya adalah angka kematian bayi juga demikian. Meskipun sudah rendah, tetapi tetap alangkah baiknya jika kita bersama-sama berikhtiar untuk menurunkan angka kematian bayi. Tentu Kepala Dinas Kesehatan, tentu para camat, para kepala desa dan lurah sama-sama berseiring menurunkan stunting, AKI, dan AKB di Kabupaten Lamongan. Ini yang tadi saya sampaikan, Perpres 80 tahun 2019, tentang percepatan pembangunan ekonomi di Jawa Timur, terutama untuk di Gerbang Kertasusila. Saya ingin mengajak kepada kita semua, ini fokus pengembangan kawasannya, kemudian isu strategisnya, keciptakaryaan, sumber daya air, dan kebinamargaan. Sumber daya air ini kalau untuk Lamongan sangat strategis sekali. Ada 77 proyek Pak Bupati, nilainya sementara 171 triliun. Kemudian ini
Yang merah-merah ini adalah wilayah di mana ada proyek strategis nasional yang beririsan dengan Kabupaten Lamongan. Kita bisa melihat sangat banyak proyek strategis nasional dalam Perpres 80 ini yang beririsan langsung dengan Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu kita nanti ngawal bersama Pak Bupati yang dari APBN saya mohon bisa dipastikan di RPJMD Kabupaten, nanti RPJMD Provinsi, baru kita akan ke pusat. Dulu ini juga kita ke Jakarta semua. Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya dan rombongan Pak Wagub, Pak Sekda semua ke Jakarta, kita ingin pastikan ini masuk di RKP. Kalau di RKP semua sudah masuk, RPJMN semua sudah masuk. Tetapi bahwa untuk bisa masuk pada RKP tiap tahunannya tetap harus kita kawal bersama. Ini juga masih Kabupaten Lamongan, percepatan pembangunan di Kabupaten Lamongan. Jadi sangat banyak hal yang terkait dengan infrastruktur, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati. Ini juga proyek-proyek percepatan pembangunan yang ada di Kabupaten Lamongan. Karena yang bagian ini APBN baru satu KPBU, kalau tidak kita kawal kuenya terbatas. Maka harus bersama-sama kita kawal, pastikan bahwa kue itu oleh APBN akan diturunkan ke Kabupaten Lamongan. Kita bersama-sama Pak Bupati nanti mengawal dari Bappenas dan ke berbagai kementerian yang lain. Saya ingin mengajak kepada kita semua, ini kekuatan yang luar biasa. Jadi Virginia Lamongan ini tembakau yang masih banyak kita import sekarang dan hanya tumbuh di sini, sedikit sekali yang ada di Bondowoso. Kemudian ini Kampung Kerapo, saya alhamdulillah berkesempatan ke sini waktu itu sama Pak Bupati Fadli. Berikutnya adalah ini, artinya ini potensi-potensi yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Ini wisata religi, apa yang mungkin bisa kita maksimalkan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati sebagai wisata religi. Wisata religi ini menjadi top sebetulnya, kalau maksimalisasi dari layanan-layanan bisa kita tambahkan di sana. Kemudian ini yang saya tadi sampaikan, wisata bahari, Tanjung Kodok dan seterusnya. Ini luar biasa. Cuma memang brandingnya harus diperkuat. Yang festival-festival yang sudah pernah dilakukan tolong dikuatkan kembali Pak Bupati. Dan bagaimana performance dari seluruh terutama pimpinan di Kabupaten Lamongan ini dengan sukacita menggunakan tenun-tenun Lamongan. Misalnya ini yang bagian kewilayahan Kabupaten Lamongan, saya rasa Bapak Ibu sekalian lebih advance. Ini untuk ekonomi makro, apa yang kita harus lakukan intervensi. Kemudian ini pengembangan komoditas. Bidang sosial, tentu pengangguran yang sudah lebih rendah dari rata-rata provinsi, tolong bisa tetap dipastikan dengan pembukaan lapangan kerja yang 1.000 tadi, 10.000 bidang usaha, mudah-mudahan akan bisa menurunkan tingkat pengangguran. Kemudian penduduk miskin kita ikhtiarkan bisa kita turunkan. Mohon dijaga Pak Bupati, tanggal 1 Maret kemarin tim Susenas BPS turun, dipastikan ke desa-desa bahwa PLT dana desa bisa cair, kemudian PKH pastikan cair Pak Bupati, karena hitungan kemiskinan sebetulnya ya pada saat Susenas 1 sampai 11 Maret ini. Kemudian IPM tetap mohon ditingkatkan, kemudian stunting tolong bisa diturunkan. Bapak Ibu semua yang saya hormati, ini adalah investasi kita, alhamdulillah kita tetap tumbuh 33,8%. 33,8% ini investasi Provinsi Jawa Timur secara kumulatif. Kita lihat Jawa Barat mengalami minus kontraksinya 12%, DKI bahkan kontraksi 23%, dan Jawa Tengah kontraksi 15%. Alhamdulillah kita tetap tumbuh 33,8%. Bapak Ibu semua yang saya hormati, mungkin ada yang menyampaikan barangkali pertanyaan-pertanyaan kecil, kenapa ada santunan yatim, kenapa ada sholawat Nabi. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua, pertumbuhan investasi yang tadi 33,8% ini bukan sesuatu yang sederhana di saat pandemi COVID. Saya ingin menyampaikan, saya rasa ini bagian dari ikhtiar yang kita lakukan karena santunan-santunan kepada anak yatim yang mungkin tidak seberapa dihitung dari skala fiskal yang kita punya. Kalau mungkin ke
Kenapa kita ini ada kiai banyak sekali, ada bunyai banyak. Kenapa kemudian sambil kita memberi kemudian kita usap kepalanya, karena itulah ajaran Nabi supaya kita melembutkan hati kita tidak merasa paling benar sendiri dan kita tidak merasa paling tahu sendiri, tapi kita bisa saling menghormati perbedaan-perbedaan pendapat, pikiran, ada mutual understanding, ada mutual trust, ada mutual respect di antara yang satu dengan yang lain. Begitu juga kenapa ada salawat Nabi, kita berharap bahwa ruh Rasulullah hadir, dengan begitu maka yang terbangun adalah moderasi, yang terbangun adalah toleransi, yang terbangun adalah saling menghormati yang satu dengan yang lain. Saya rasa ini adalah hal yang harus kita lakukan lebih fokus di Kabupaten Lamongan, beberapa format investasi yang ada. Dan kalau misalnya dari Singapura datang Pak Bupati, kemudian dari Jepang datang, Korea Selatan, inilah investor-investor yang selama ini cukup banyak menginvestasikan di Jawa Timur. Tentu mereka sudah merasa aman, nyaman, dan produktif. Oleh karena itu mohon sama-sama fokus untuk bisa mengawal bagaimana para investor bisa tetap memberikan support kepada pertumbuhan ekonomi kita. Bapak Ibu semua yang saya hormati, terakhir saya itu tidak bisa bikin pantun Pak Bupati. Ini yang luar biasa dari Sunan Derajat. Sunan Derajat pesan kepada kita semua, ini tadi saya nyarinya setelah Pak Bupati bikin pantun. Kata Sunan Derajat, wenehono teken marang wong kang wuto. Luar biasa. Wenehono pangan marang wong kang keluwen. Wenehono payung marang wong kang kudanan. Wenehono sandang marang wong kang kaudan. Mudah-mudahan referensi ini bisa menjadi bagian referensi kita untuk melakukan penyapaan-penyapaan sosial yang lebih kuat dan lebih signifikan lagi. Bapak Ibu semua yang saya hormati, akhirnya kita kembali memberikan ucapan selamat kepada Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Selamat melaksanakan tugas, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan kepada Bapak berdua. Mudah-mudahan sukses dan terus diberikan ikhtiar-ikhtiar yang ketemu dengan format manfaat yang besar bagi kemuliaan kejayaan masyarakat Lamongan. Terima kasih, mohon maaf. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Semoga paparan Ibu Gubernur yang padat dan jelas menjadi motivasi untuk kita implementasikan bersama dalam membangun Lamongan ke depan. Terwujudnya kejayaan Lamongan yang berkeadilan. Mari kita beri aplaus untuk Ibu Gubernur Jawa Timur. Hadirin rapat dewan yang kami hormati, demikianlah jalannya rapat paripurna pada hari ini. Atas nama DPRD, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Gubernur Jawa Timur beserta jajarannya, Bupati dan Wakil Bupati, segenap jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, serta hadirin undangan atas perhatiannya dalam mengikuti rapat paripurna pada hari ini. Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna pada hari ini pukul 11:05 WIB kami nyatakan ditutup. Saya maaf Ibu Gubernur dan Pak Bupati, tidak punya pantun juga saya. Sebelum saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara ini kami kembalikan kepada pembawa acara. Silakan. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Bagimu Negeri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengakhiri acara rapat paripurna pada hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Imam Hambali MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, bagimulah segala puji, Engkau adalah zat yang memiliki kerajaan, keperkasaan, kebesaran dan keagungan. Dengan segala kerendahan hati, izinkanlah kami menyanjungkan rasa syukur yang mendalam kehadirat-Mu. Pada hari ini telah terlaksana rapat paripurna DPRD Kabupaten Lamongan dalam rangka serah terima jabatan Bupati Lamongan hasil Pilkada serentak tahun 2020 dalam keadaan sehat walafiat dan penuh hikmat. Dan sekaligus izinkanlah kami menyampaikan permohonan, harapan dan doa. Semoga acara ini senantiasa membawa rahmah serta barokah bagi kita semua. Ya Allah, ya Qawiyyu, ya Matin, Engkau adalah zat yang berkuasa untuk memberikan kekuasaan pada siapa yang Engkau kehendaki. Dan Engkau adalah zat yang maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Oleh karena itu ya Allah, limpahkanlah kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Lamongan yang baru dilantik kesehatan jasmani dan rohani dalam mengemban amanah ini. Berilah mereka kekuatan dan kemudahan dari sisi-Mu untuk menjaga kesinambungan menuju kejayaan Lamongan yang berkeadilan. Dan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Lamongan, sehingga terwujud Lamongan sejahtera, lahir dan batin, serta baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ya Allah, ya Hadi, Tuhan yang maha memberi petunjuk, Engkaulah zat yang maha mengetahui segala kelemahan hamba-Mu, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga bangsa. Berikanlah kesadaran bagi kami semua, untuk memahami kekeliruan dan kelemahan kami. Tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar, yang salah itu salah. Dan berilah kami kemampuan untuk melaksanakan kebenaran dan menjauhi kesalahan. Ya Allah, Tuhan yang maha pengampun, ampunilah segala khilaf dan dosa kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Lindungilah kami dari segala wabah, penyakit, fitnah dan cobaan, serta kabulkanlah doa kami. Allahumma ja'al jama'ana hada jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la minna sakiyan wa la mahruman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak, Ibu, serta hadirin yang kami hormati, dengan demikian selesai sudah rangkaian acara rapat paripurna dalam rangka penyampaian sambutan Bupati Lamongan. Seluruh rangkaian acara pada hari ini diakhiri dengan pemberian ucapan selamat. Sebagai persiapan ucapan selamat, mohon berkenan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan masing-masing beserta istri untuk mengambil tempat. Selanjutnya, mohon berkenan Ibu Gubernur Jawa Timur untuk memberikan ucapan selamat. Diikuti Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan dilanjutkan para pimpinan DPRD Kabupaten Lamongan, jajaran Forkopimda, anggota DPRD Kabupaten Lamongan, OPD dan Camat se-Kabupaten Lamongan. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.